Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Saya seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen Perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sedikit materi kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri itu adalah mata kuliah saya di semester 6 ini. Langsung saja saya membahas kepada materinya. Wirausaha. Konsep dari kata wirausaha sendiri yaitu wira adalah pejuang, sedangkan usaha adalah bekerja atau mengabdi. Jadi bisa disebut wirausaha itu adalah orang yang melakukan perjuangan, baik itu mengabdi ke masyarakat atau untuk diri sendiri atau untuk membangun ekonomi bangsa. Sedangkan tujuan dan manfaat kuliah wirausaha ini yaitu agar mahasiswa setelah wisuda ini mampu untuk membuka sebuah usaha yang diminati. Dan contoh wirausahaan yang sukses itu di Indonesia banyak. Salah satunya yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia yaitu Bob Sadino. Ialah seorang wirausahaan kuliner. Dan itu pun ada seperti Nadiem Makarim, CEO Gojek yang sekarang sudah sukses, Gojeknya dipakai di seluruh Indonesia. Ada lagi Khairul Tanjung, ada lagi Rachel Fenya, dan banyak lagi kalau untuk disebutkan. Motivasi wirausaha itu adanya kemauan untuk berbisnis, menghasilkan uang dengan pemikiran sendiri, usaha sendiri. Itu adalah motivasi untuk wirausaha, tidak mau bekerja untuk orang lain, merdeka. Sifat-sifat wirausaha itu dia mampu untuk mengambil risiko, tantangan yang dia tidak tahu kedepannya seperti apa untuk sebuah usahanya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk memulai usaha, kita harus membuat strategi bisnis apa yang mau kita mulai, mengenali bisnis itu tentunya dengan ada modal. Itu salah satu syarat untuk memulai usaha. Menentukan target pasar. Misalnya yang kita jual itu seperti baju perempuan, apakah baju perempuan itu di kalangan anak remaja atau di kalangan orang dewasa atau di kalangan anak-anak. Jadi kita harus tahu dulu menentukan target pasarnya. Dan untuk peluang dan tantangan
misalkan di era IT, seperti di era sekarang bisnis itu secara online, banyak e-commerce yang hadir di Indonesia, tentunya melalui gadget. Umumnya masyarakat di Indonesia sudah memakai gadget. E-commerce itu sendiri bisa seperti salah satunya Shopee. Kita seperti corona sekarang ini, kondisi pasar itu sepi, orang disuruh jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Jadi untuk customer yang membutuhkan sebuah produk tanpa langsung ke pasar, itu dia bisa membeli melalui Shopee, Lazada, secara online. Dan begitu tantangannya, ya kalau untuk di online tantangannya kadang di online itu untuk kita yang dari nol memulai bisnis itu susah untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Jadi untuk kita sebagai pelaku usaha atau wirausahawan itu harus selalu melakukan promosi biar diketahui oleh masyarakat sekitar atau luar kota lainnya. Dan konsep dan prinsip wirausahaan sosial itu konsep seperti membuka usaha yang menciptakan sebuah peluang kerja bagi masyarakat sekitar, ekonomi bangsa, bisa memperbaiki ekonomi bangsa, tidak terlalu membebani negara. Bisnis model kanvas sendiri itu adalah kerangka bisnis yang ditampilkan secara kanvas agar mudah dipahami oleh sebuah tim atau orang yang menerima informasi tersebut. Cara pemasarannya itu bisa melalui website. Sekarang pada umumnya kalau usaha orang itu produk lebih sering promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, atau YouTube. Setiap kali kita memulai nonton video di YouTube itu pasti ada iklan, beberapa menit lagi iklan. Itu adalah salah satu contoh promosi di sosial media yang banyak digemari oleh masyarakat kekinian. Analisis persaingan adalah itu sebuah analisis untuk melihat profil dari pesaing usaha kita. Ini adalah taktik yang sangat penting untuk usaha kita, untuk melihat pesaing itu, bagaimana pesaing itu ke depannya, apakah dia menghadirkan ancaman bagi usaha kita. Jika benar, kita harus bagaimana untuk mengkondisikan tersebut. Jadi analisis persaingan ini sangat penting. Itu adalah salah satu taktik penting dalam sebuah usaha.
laporan praktik kewirausahaan sendiri, saya seorang mahasiswa, tapi saya juga ada sebuah usaha kecil-kecilan, usaha online. Nah, di usaha online ini saya itu menjual barang second itu berupa sweater. Nah, di laporan usaha saya ini nih, saya itu memakai buku kas. Jadi buku kas itu adalah sebuah aplikasi yang sudah lengkap dengan fitur-fiturnya. Fitur apakah itu ada pengeluaran, pemasukan, jadi total bulanannya berapa gitu, untungnya berapa, pengeluarannya berapa, pendapatannya dalam sebulan berapa. Jadi saya menggunakan itu untuk sebuah usaha saya. Penyempurnaan dan pengembangan. Penyempurnaan pengembangan itu saya juga sebagai pelaku usaha kecil-kecilan. Untuk penyempurnaan pengembangan itu saya menyediakan apa yang dicari oleh customer. Apakah customer sudah tidak lagi, apakah produk saya sudah tidak lagi diminati oleh customer, apakah masih. Jika itu tidak lagi diminati, saya akan mencari sebuah informasi di sosial media, apakah yang lagi musim, apakah yang lagi tren gitu di bulan ini atau di tahun ini. Nah, dipenuhi produk itu dengan apa yang dicari konsumen, jadi ada gitu. Dan pengembangannya itu bagaimana agar lebih dikenal oleh masyarakat umum, tidak tergantung usia. Jadi begitulah materi yang dapat saya sampaikan tentang perkuliahan di salah satu mata kuliah kewirausahaan ini. Saya pikir mata kuliah kewirausahaan ini sangat bermanfaat bagi saya, karena akan lebih memberikan saya banyak ilmu lagi tentang bagaimana untuk menjalankan sebuah bisnis, bagaimana menghadapi risiko, bagaimana menghadapi tantangan dan pesaing lainnya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Desi Susanti sebagai dosen saya di mata kuliah kewirausahaan ini. Saya mendoakan Ibu, semoga Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi yang menonton. Semoga diberi kesehatan selalu. Semangat untuk yang memulai usaha.